Hanya itu butuh waktu hanya 3 bulan, udah bisa panen untuk kertas. Kalau sekarang selalu ganja itu diidentikan sebagai suatu musibah atau malapetaka. Padahal itu anugerah. Pemberian Allah itu yang harus kita bersyukur sebenarnya. Kita harus bisa memanfaatkan tanaman itu udah disediakan di sini, tetapi kita vonis sebagai narkotika. Iya, golongan satu yang menyebabkan jangankan kita manfaatkan, menanam saja nggak boleh. Bagaimana kita memanfaatkannya? Betul. Apalagi kita baru-baru ini kita baca viral tuh kasus yang anak itu siapa? Yang di Jakarta. Oh, iya betul, yang mengidap penyakit epilepsi. Iya betul. Jadi ibunya minta tolong kasih ganja gitu untuk pengobatan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiara yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Syarif di acara podcast Tokoh Publik. Hari ini di lembaran hari Kamis ya, 30 Juni 2022, kita sangat berbahagia kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang nantinya akan menjawab persoalan yang tema yang sudah kita suduhi, yaitu tentang ganja legal, anugerah bukan musibah atau malapetaka. Nah, hari ini akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Tengku Jamaika. Beliau adalah seorang pemerhati ganja. Nah, nanti kita akan mencoba lebih melihat apa sih sebenarnya manfaat dari penggunaan ganja ini. Yang dimana bahwasanya doktrin yang ada di Indonesia ataupun Aceh hari ini, ganja itu dikonotasikan hal-hal yang negatif nih Pak Jamaika. Ya, betul sekali kan. Nah, maka hari ini kita mencoba lebih dalam lagi membahas bagaimana penggunaan ganja yang ada di luar negeri, sehingga kita mempunyai namanya pemahaman ataupun suatu substansi terkait daripada pemanfaatan ganja ini sendiri. Oke, terima kasih Pak Tengku Jamaika sudah hadir di podcast Tokoh Publik hari ini. Mungkin saya memulai begini, mungkin mulai histori dulu tentang ganja ini. Sebenarnya kan ganja selalu di Indonesia itu dikonotasikan dengan hal negatif. Sebenarnya pandangan Anda bagaimana nih Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi ganja ini kan hanya tanaman biasa juga, sama dengan tanaman-tanaman lainnya. Cuma masalahnya karena secara undang-undang, ganja ini dimasukkan ke dalam golongan narkotika golongan 1. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya. Seandainya mungkin pohon kelapa dimasukkan jadi narkotika golongan 1, mungkin akan masalah juga. Ini kebetulan ganja yang menjadi korban, masuk ke narkotika golongan 1, sehingga menjadikan tanaman ini terlarang, tidak boleh ditanam, tidak boleh dimiliki, tidak boleh disimpan, tidak boleh disediakan, tidak boleh diedarkan. Pokoknya A sampai Z-nya itu terlarang terkait ganja. Selesai. Mengapa nih? Kenapa begitu kejamnya negara kita dengan kemanfaatan ganja? Sebentar lagi kita akan sampaikan secara satu persatu ini. Kenapa memasukkan dalam golongan 1? Apa sebenarnya efek yang sangat berbahaya dari penggunaan ganja ini? Saya belum mengetahui apa efek yang berbahaya. Karena saya cenderung melihat semuanya efeknya yang sangat positif. Maksudnya manfaatnya itu positif untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi mungkin sebagaimana yang misalnya konotasikan ganja itu mungkin menjadi bahan untuk memabukkan, apalagi ya kecanduan, adiktif. Menurut saya justru itu adalah sebenarnya obat yang diartikan sebagai penyakit atau sebagai masalah. Sebenarnya itu penyelesaian masalah. Tapi dibalik logikanya, itu saya nggak tahu itu apa dasarnya, saya nggak tahu. Saya begini Pak, Pak pengamat ya kan, terkait ganja. Bagaimana terkait pemanfaatan ganja yang ada di luar negeri? Apakah ganja itu sebatang pohon itu bisa digunakan untuk kosmetik, untuk obat-obatan pasti, untuk untuk pembuatan satu rumah atau bangunan lainnya, itu bagaimana pemanfaatannya? Ya, kalau di luar negeri itu sudah sangat luas pemanfaatannya dan sudah sangat lama digunakan. Ya, salah satu mungkin untuk pakaian. Kita menggunakan pakaian dari kapas atau cotton. Ya, di luar negeri itu sudah biasa. Pakaian itu juga dibuat dari bahan serat ganja. Pakaian. Pakaian itu kan mencukup mungkin dari atas ini topi, baju, celana, sampai kaos kaki, sampai sepatu, tas, tali pinggang, dompet, semuanya bisa. Nah, termasuk mungkin kalau kita di Aceh, mungkin bisa kita buat untuk kain sarung, untuk sajadah, itu semua bisa dibuat dengan memanfaatkan serat batang ganja untuk pakaian. Berarti serat batangnya itu yang diambil? Iya. Bagaimana dengan kekuatan serat tersebut? Apakah lebih unggul ketimbang pohon kapas? Itu kekuatannya 10 kali lebih kuat dari kapas. Misalnya ini pakaian kita terbuat dari kapas, berarti kalau pakaian ini dibuat dari ganja, itu kekuatannya 10 kali lipat, lebih kuat dari kapas.
Dan dia kalau untuk pakaian itu anti bau, juga anti panas, kan? Dan banyak sekali manfaatnya. Oh, berarti banyak sekali manfaat dari satu batang pohon ganja itu bisa buat satu baju dia. Itu terserah mungkin sesuai penggunaannya. Jadi itu salah satu kan untuk pakaian. Untuk yang lainnya itu bagaimana? Kemudian untuk plastik. Plastik. Mungkin kita sering minum botol minum air mineral dalam botol itu dari botolnya dari plastik. Dari ganja juga bisa dibuat menggantikan untuk plastik. Kemudian untuk kertas. Ini kertas yang biasa kita pakai mungkin dari pohon pinus. Kan? Ini bisa juga dibuat dari ganja. Nah, terus lagi kalau dari pinus, masalahnya adalah kita akan menebang hutan. Betul. Jadi kita akan menebang pohon, akibatnya apa? Akan terjadi pemanasan global, terjadi efek kepada bencana banjir. Nah, jadi kalau kita tanam ganja, kita bisa tanam ganja di bawah pohon pinus. Betul. Pinusnya nggak merusak. Nah, terus kalau 1 hektar ganja itu setara dengan 4,1 hektar pohon pinus. Kalau berarti untuk kertas ganja berarti? Ya, 1 hektar ganja. Bukan 1 hektar ganja, 1 hektar ganja setara dengan 4,1 hektar pohon pinus. Itu kalau untuk kertas. Belum lagi daun ganja itu kan menghasilkan daun, ada bijinya, ada akarnya. Nah, jadi ini yang tadi untuk kertasnya saja ya. Iya betul. Berarti ganja itu dari akarnya sampai dengan bijinya itu atau daunnya semua itu bisa dimanfaatkan. Iya. Jadi begini Pak, saya ingin melihat begini. Kalau misalnya masa tumbuh ini, pohon pinus dia butuh waktu 5 tahun baru bisa dipanen. Betul. Untuk dibuat satu kertas. Iya. Untuk pohon ganja itu bagaimana? Ganja itu butuh waktu hanya 3 bulan, udah bisa panen untuk kertas. 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan, 5 bulan sudah bisa panen. Berarti sangat cepat prosesnya dari 3 bulan sudah bisa panen, bisa buat kertas gitu. Tanpa harus menebang pohon pinus atau menebang hutan. Gitu. Iya. Nah, jadi dari situ saja sudah sangat luar biasa sebenarnya. Cuma lagi-lagi masalahnya tadi undang-undang menanam saya nggak boleh. Jadi bagaimana kita membuat ganja dari kertas dari pohon ganja? Iya betul. Bagaimana kita ingin meriset lebih jauh lagi terkait pemanfaatan pohon ganja? Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu di pasal 60 tadi kita coba bicara bahwasanya untuk riset itu diperbolehkan sebenarnya. Iya. Tetapi Indonesia apa kabar hari ini? Kita diperbolehkan tapi BNN mencekal ya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap masih terlarang. Tetap masih terlarang. Dengan segala alasan yang mereka ingin sampaikan. Gitu. Padahal dengan tadi saya melihat bahwasanya ganja bisa di paper, kertas. Tentunya itu kan bisa mencegah daripada bencana. Dan juga ini kan bisa menjadi membuka lahan pekerjaan, betul nggak? Jelas. Ya, jadi kan tidak perlu orang yang punya ilmu lebih mumpuni untuk menanam ganja. Masyarakat biasa pun bisa untuk. Bisa. Cuma bisa nggak di negara hari ini hadir untuk mensosialisasikan manfaat itu? Ada nggak hari ini peran negara Indonesia khususnya untuk mensosialisasikan kemanfaatan ganja seperti Bapak sampaikan tadi? Yang kita tahu sekarang yang sering dikampanyekan penyalahgunaan ganja. Saya belum pernah mendengar bagaimana pemanfaatan ganja secara benar. Yang ada selalu penyalahgunaan ganja. Itu sangat sering kita dengar. Betul. Saya ingin sekarang siapa pihak terkait yang menyampaikan pemanfaatan ganja secara benar. Itu di mana? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Nah, kalau saya sampaikan ya mungkin saya bukan pihak berwenang. Ya. Betul. Nah, jadi umum. Jadi memang harus ada peran negara untuk menyampaikan sebenarnya apa sih manfaat lain daripada ganja. Selain ganja itu dikonotasikan sebagai negatif tadi. Tadi kan saya melihat ada bisa dibuat baju, bisa dibuat sebagai kertas. Dan juga saya melihat di luar negeri itu bisa dibuat salah satu bahan untuk mobil ya? Iya, betul. Itu di mana tuh Pak kita temukan? Itu di salah satunya di BMW seri 7. Itu panel pintu, itu terbuat dari serat ganja. Serat ganja. Mengapa tuh CEO atau BMW memilih ganja untuk pembuatan pintu di mobilnya? Apa manfaatnya, saudara? Kemungkinan dari sisi kualitasnya, dia mungkin ganja itu ringan, kan? Jadi fleksibel. Mungkin karena pintu kan sering kita banting-banting. Betul. Nah, supaya mungkin tidak keot. Kalau misalnya waktu ketabrak, kalau besi kan dia akan patah. Betul. Kalau ini kan dia fleksibel dia akan melengkung kalau dia ketabrak. Mungkin untuk safety ke penumpangnya mungkin. Selain itu apa lagi tuh Pak yang bisa keunggulan dari pohon ganja ini? Ya. Tadi udah kita bahas masalah manfaat untuk pakaian, untuk plastik, kertas. Kemudian untuk perumahan. Perumahan bisa dari dinding sampai ke insulator. Di bawah atap itu ada insulator. Kalau di luar negeri itu ada
penahan panas. Betul. Ya, mungkin kalau kita apa istilahnya di sini plafon lah, semacam plafon kayak gitu. Tapi bukan plafon. Di atas plafon dia ada tengah-tengah di antara plafon dan atap. Sebagai penyerap panas. Iya. Ya, betul. Itu digunakan. Ya, jadi termasuk segala macam furniture atau perabot meja, kursi. Di luar negeri itu sudah masif. Itu sudah diproduksi secara pabrik itu. Tapi di Indonesia belum ada nih. Belum. Termasuk untuk dinding itu udah seperti batu bata. Kalau kita kan menggunakan batu bata ini kan berat nih. Betul. Mungkin kalau untuk bangunan 2 atau 3 lantai nggak masalah dengan batu bata. Tapi kalau ada bangunan 50 lantai kita gunakan bata kan beban beratnya kan semakin besar itu. Betul. Nah, kalau menggunakan ganja dia ringan saja seperti sekam kayak gitu. Tapi dia kuat. Nah, apakah ini bahan baku dari pembuatan rumah atau furniture ini akan ada kelebihan lain seperti apakah dia tahan panas atau tahan panas atau bisa kebakar nggak dia? Ya. Jadi kalau dari bahan baku ganja ini dia banyak manfaatnya. Yang pertama tahan panas matahari. Tahan panas. Kemudian kalau terbakar dia akan di situ aja melingkar. Jadi nggak menyebar. Nggak menyebar dia. Berarti anti kebakaran ya. Anti terbakar itu. Anti terbakar. Jadi kemudian anti rayap juga. Anti rayap. Kita kalau menggunakan papan dari kayu itu kan sering dimakan rayap. Itu jadi masalah untuk bangunan-bangunan dari konstruksi kayu kan. Tapi kalau dari ganja dia anti rayap. Iya, anti rayap, anti panas tadi. Dia awet lagi. Masa tahannya lama itu. Iya, betul. Kemudian kan ini kan karena bio ini kan, biodegradable. Jadi bisa istilahnya daur ulang kayak gitulah. Berarti bisa didaur ulang kembali. Iya. Oh, berarti ppohon ganja ini setelah dimanfaatkan bisa diolah jadi plastik, dia bisa didaur ulang. Bisa diurai maksudnya. Bisa diurai kembali. Betul. Misalnya kita jadikan plastik, botol plastik untuk minuman, untuk botol minum, itu kan didaur ulang bisa, tapi tidak bisa diurai. Iya, betul. Beda. Daur ulang itu kan diciptakan kembali menjadi botol misalnya. Iya. Tapi kalau diurai kan istilahnya hancur. Hancur ya, menyatu dengan alam. Menyatu. Nah, itu plastik nggak bisa. Nah, kalau ganja memang bahan dasar dari alam dia. Ya, dia bisa diurai lagi. Ya, saya melihat begini. Kemarin ada beberapa berita dari Thailand sudah mulai melegalkan ganja secara penggunaan di masyarakatnya ini. Nah, saya pun sebelum Thailand ini, apakah ada negara lain yang memang mereka sudah lebih duluan melegalkan ganja? Ya, kalau di luar negeri itu di Amerika, Eropa, Australia itu sudah sangat lama mereka melegalkan ganja. Bahkan mereka sudah tanam secara luas seperti kita di Aceh mungkin tanam padi, tanam jagung seperti itu. Jadi bahkan mereka sudah menggunakan teknologi yang high tech, masing-masing pertanian yang tinggi gitu, yang modern. Nah, sementara kalau kita kan masih ya tanam pakai tangan masih. Jadi dari A sampai Z mereka udah proses semua dengan teknologi. Berarti sana sudah sangat masif, sudah lebih jauh perkembangannya daripada sangat masif sudah. Betul. Jadi begini Pak, kita kemarin juga melihat isu di Indonesia bahwasanya Wakil Presiden mengeluarkan statement meminta kepada MUI untuk segera mengeluarkan fatwa untuk dilegalkan ganja ini. Sebenarnya bagaimana pandangan Bapak sebagai pengamat ganja ini? Sebenarnya ini kita telah bangun tidur ini. Oh, telah bangun tidur. Iya. Sebenarnya semua pihak yang terkait ini, terutama ya pemerintah mungkin DPR yang membuat undang-undang, sejak lama mungkin bukan hanya saya, mungkin sudah ada banyak orang menyuarakan untuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor 35 tadi gitu, Undang-Undang Narkotika. Tapi kan sampai sekarang itu belum ada kejadian apa-apa. Cuma baru-baru ini kita dengar DPR akan mencoba membahas. Sebenarnya ini sudah sangat telat ini bangun tidurnya ini. Seharusnya udah 20 tahun yang lalu mungkin bukan betul. Sekarang. Ketika orang sudah siap semua, bahkan ganja-ganja yang dibuat sekarang udah ratusan strain itu varian dari ganja sesuai tujuan pemanfaatannya. Istilahnya speknya lah. Betul. Sesuai tujuannya dia ada spek masing-masing. Kalau untuk medis ini speknya, kalau untuk buat furniture speknya ini misalnya. Kalau untuk tujuan dihisap ada spek lagi gitu. Jadi dan itu semua orang dipatenkan. Ketika nanti mungkin katakanlah tahun ini ganja legal di Indonesia, jika kita menanam dengan varian-varian yang sudah diciptakan orang itu luar negeri, sama dengan kita harus membeli hak patennya. Jangan-jangan nanti ganja Aceh pun di sini sudah dipatenkan oleh mereka. Ketika nanti Indonesia ganja menjadi legal, terus kita tanam ganja yang
yang sekarang mungkin ada di Aceh, saya khawatir. Jangan-jangan ini sudah dipatenkan oleh Belanda. Ketika kita tanam harus bayar istilahnya royalti ke mereka. Iya, royalti ke mereka. Paten dari mereka. Pernah dulu kasus kopi dulu. Betul. Ketika kita mau ekspor kopi dengan merek kopi Gayo, Belanda yang ngeklaim. Iya, yang ngeklaim punya mereka itu. Padahal jelas-jelas itu kopi milik Aceh itu. Saya juga khawatir nanti ganja juga demikian. Dipatenkan mereka. Walaupun kita bilang ini ganja ini dari Aceh, tapi pas kita tanam hanya bisa jual lokal. Ketika kita mau ekspor harus pakai lisensi mereka atau bayar royalti ke mereka. Ya, jadi sangat disayangkan. Bahkan kan ganja Aceh kata kualitas nomor 1 nih. Iya. Ini yang bahaya. Jadi semua barang orang tanya kalau kita ke Jakarta ada nggak bawa barang dari Aceh. Jadi begini Pak, saya menarik nih tentang ganja. Memang saya melihat baru ini saya membaca buku tentang hikayat pohon ganja, teman-teman. Saya baca buku ini, tapi di sini lebih banyak berbicara tentang medis. Nah, sehingga saya cuma tahu dan speknya itu medis. Ternyata kan ganja ini bisa mengobati penyakit epilepsi ataupun penyakit kejang-kejang lainnya. Saya juga ingin melihat lebih jauh lagi sih sebenarnya bagaimana kemanfaatannya. Selain yang kita sampaikan tadi nih Pak, apa manfaatnya lain Pak? Ya, jadi untuk peran sudah tadi, termasuk body care. Body care itu untuk perawatan kulit, wajah. Berarti bisa untuk perawatan juga? Iya, seperti lotion lah, lotion skincare kayak gitu, untuk sampo, untuk sabun mandi, ya, kan? Betul. Sekarang kan yang sekarang hit skincare. Nah ya skincare lah kita bilang kayak gitu. Jadi termasuk juga bahan bakar dan juga menjadi makanan dan minuman. Kalau di luar negeri itu sudah dibuat dalam bentuk makanan, bahkan sudah jadi seperti coklat, termasuk permen-permen juga mengandung ganja itu. Ya minuman juga seperti itu, ada seperti energy drink itu, minuman kaleng itu berbahan baku ganja. Dan sudah dijual bebas. Oke, pertanyaan begini Pak. Kita kan melihat bahwasanya ganja itu efeknya mabuk. Ketika dia diekstrak menjadi bahan baku makanan, bisa menjadi produk kecantikan, itu bisa memabukkan juga. Sebenarnya kita harus ini dulu, jelaskan pengertian mabuk dulu ini. Gitu. Jadi mabuk yang dimaksudkan sebenarnya itu adalah relax. Bahasa ilmiahnya itu relax sebenarnya. Yang ditimbulkan oleh ganja ini. Iya, relax itu misalnya ganja itu apabila dibakar, dihisap, kan ada asap. Iya. Ya, asap itu waktu dihirup kan masuk ke saraf, ke otak ke sini. Saat itu terjadi halusinasi. Halusinasi itu bahasa lainnya relax atau euforia. Mungkin di alam bawah sadar lah. Ya, setengah sadar, setengah nggak sadar mungkin. Ya. Saya nggak ada pengalaman saya itu. Belum pernah mencoba. Cuma kita baca teorinya seperti itu. Saat kejadian halusinasi itu, sebenarnya saat itulah THC itu berfungsi sebagai obat. THC namanya? Iya, THC, tetrahydrocannabinol. Itu yang dipermasalahkan, yang dianggap sebagai biang kerok menjadi orang mabuk gitu. Sebenarnya itu sedang diobati saraf-saraf kita yang rusak. THC inilah yang memperbaikinya. Itulah obatnya. Tapi itu dianalogikan sebagai zat yang menyebabkan kita mabuk. Nah, pertanyaannya, kalau benar itu mabuk, saya tanyakan, pernah nggak ada satu kasus orang setelah menghisap ganja, terus dia mabuk, kemudian efeknya dia membunuh orang lain, atau mungkin memukul orang lain, atau bahkan mungkin dia membunuh diri sendiri? Ada nggak Anda tahu? Satu kasus saja. Pernah nggak mendengar orang hisap ganja bunuh diri atau bunuh orang lain atau memukul orang lain misalnya? Terus ini dia yang biasanya kita dengar adalah minuman keras. Itu yang sering. Apalagi oplosan. Kalau minuman keras itu sudah biasa kita dengar. Habis dia minum, dia mabuk, jangankan bunuh orang lain, mungkin dia sendiri dia bunuh diri sendiri mungkin. Iya, betul. Kalau ganja, kita belum pernah mendengar ada satu kasus setelah hisap ganja mati atau setelah hisap ganja bunuh orang lain. Sampai saat ini belum ada kasus di dunia. Iya. Jadi mungkin selama ini karena doktrin, kemudian ada aturan. Iya, betul. Sehingga kan orang takut. Betul. Jangankan untuk konsumsi, bicara ganja saja mungkin masih tabu. Iya, betul. Orang takut ngomong ganja, takut ditangkap. Apa urusan kita ngomong saja, kan kita nggak hisap, kita nggak memakai. Tidak ada tindakan. Iya, betul. Kita diskusi. Diskusi. Supaya ini apa tujuannya? Kita ingin mendorong pemerintah untuk melakukan
mengkaji kembali undang-undang narkotika tadi itu, yang memasukkan ganja itu ke dalam narkotika golongan 1. Nah, ini supaya dikaji kembali ini. Ya, betul. Agar golongan 1 itu dicabut ya statusnya, sehingga pemanfaatan bisa lebih luas. Tapi saya menarik nih Pak kan soal makanan, saya kembali ke situ lagi. Konotasinya itu memabukkan. Artinya adalah dia memberikan pengobatan. Pengobatan sebenarnya. Nah, saya ketika dia diekstrak menjadi makanan ini. Itu bagaimana itu? Itu CBD. CBD namanya. Jadi kan dia banyak kandungannya. CBD cannabidiol tuh. Ya, dia efek obat, tapi CBD tidak menyebabkan halusinasi atau euforia tadi, nggak ada efek relax tadi. Kalau THC itu ada efek euforia atau relax atau halusinasi. Itu bedanya. Jadi tidak akan tanda kutip mabuk lah, bahasa kita ini mabuk disebutkan. Yang saya bilang euforia. Di Indonesia dikenal dengan mabuk, istilahnya mabuk gitulah. Nah, padahal bukan mabuk, tapi relax. Relax gitu. Namanya. Berarti yang sudah diekstrak jadi makanan ataupun jadi bahan-bahan untuk kecantikan itu namanya CBD deh. CBD, dari CBD. Nah, ini yang tidak pernah dijelaskan nih Pak. Tidak pernah dijelaskan daripada manfaat daripada ganja ini. Ternyata dia bisa digunakan untuk bahan makanan yang dia itu bukan menghasilkan THC, tapi menghasilkan CBD. Iya, THC obat juga. Cuma ada efek euforia tadi, halusinasi. Kalau CBD tidak ada. Nah, itu masalahnya. Ya, betul. Untuk luar negeri itu, untuk produk makanan yang bahan baku dari ganja itu sudah masif diperjualbelikan. Itu sudah masif itu. Masif. Bebas. Dan harganya bagaimana, Pak? Sangat luar biasa, sangat mahal. Sangat mahal. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya Indonesia ini punya utang, kita punya utang sampai triliunan. Kalau misalnya masyarakatnya menanam ganja, sampai sanggup untuk bayar utang saja. Lebih. Kita bisa kasih utang untuk orang lain lagi ke luar negeri. Luar biasa. Iya. Masalahnya itulah. Saya nggak tahu nih, saya mencurigai ini ada kepentingan ini. Oh, ada dissenting opinion. Ada kepentingan mungkin ya mafia-mafia farmasi internasional. Seandainya ganja ini menjadi legal dan kita tahu kualitas ganja Aceh itu nomor 1 di dunia, bisa jadi pabrik mereka itu, pabrik farmasi akan tutup. Oh begitu. Iya. Jadi ada permainan politiknya di sana tentang dunia politik bisnis. Bisnis ya. Betul. Jadi itu mungkin alasannya berarti dan terus dipertahankan. Ya, padahal kan tidak relevan hari ini. Kita sudah maju, tapi banyak sekali peneliti kita itu tidak bisa menjangkau dan mengakses kemanfaatan daripada ganja ini. Iya, karena itu tadi misalnya di sini ada Prof. Musri. Beliau sudah pegang izin dari Kemenkes untuk penelitian ganja. Sementara dari BNN itu kan masih dilarang, tidak boleh. Jadi kan sama saja, pegang izin untuk bisa teliti, tapi nggak boleh. Siapa yang melarang? BNN. BNN. Mungkin coba mungkin konfirmasi nanti. Kalau nggak salah saya, BNN yang nggak boleh. Yang tidak membolehkan melakukan penelitian. Gitu. Betul. Jadi sangat ditutup ya ruang lingkup pengembangan ganja ini sendiri. Padahal tadi sudah banyak melihat manfaatnya dari furniture, dari pembuatan mobil, dan juga bahan makanan, dan juga sekaligus sebagai bahan kecantikan ini. Dan juga harga bahan ini juga sangat mahal di luar negeri ya. Nggak sangat jangkau kan. Ada saya melihat di salah satu slide Bapak tadi kan. Bahwasanya harga 4 butir cannabidiol itu $10. $10 itu. Kalau kita konversikan ke 1 gram. 1 gram. Iya. Kita kita hitung dalam rupiah itu sekitar 150.000. Iya. Sangat mahal. Kalau 1 kilo? 1 kilo berapa? 140 juta ya. 140 juta. Jadi ini bisa kita lihat, kita hitung-hitungannya berarti bisa masuk ke dalam hal ekonomi ya, mensejahterakan masyarakat kita juga sebenarnya. Nah, saya begini Pak, saya berbicara soal ganja memang hari ini sangat tabu. Apakah hari ini dalam dunia pendidikan atau kampus sudah mulai disosialisasikan terhadap manfaat ganja ini? Saya kira tidak. Belum pernah. Belum ya. Mungkin ya ada penyalahgunaan ganja. Makanya tadi saya bertanya karena ada pihak pemerintah menyampaikan bagaimana penggunaan ganja yang benar. Kalau tidak boleh, terus yang boleh gimana? Iya. Kenapa semuanya nggak boleh? Itu pertanyaan besar ya? Iya. Karena kan tidak mungkin nggak boleh. Di undang-undang juga boleh kan? Untuk penelitian, tujuan ilmu pengetahuan, boleh. Boleh, betul. Tapi faktanya nggak boleh. Ini terjadi kontradiksi. Iya. Di undang-undangnya boleh,
Tapi pelaksanaan nggak boleh. Pelaksanaan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, betul. Ini menjadi pertanyaan besar juga bagi kita. Seharusnya kan memang kan ketika dikatakan tidak boleh, apa alasannya? Harus ada penelitian lebih komprehensif. Iya. Ya, kalau memang ganja itu diharamkan atau tidak dilegalkan karena ada zat adiktif, kita sekarang bertanya begini, bagaimana dengan rokok? Ya, rokok kan juga punya adiktif. Iya, betul. Kecanduan juga. Iya, Orang setelah makan nggak isap rokok, nggak enak, nggak pas. Iya, betul. Nah, itu kan kecanduan artinya. Ya. Kenapa nggak dilarang kalau itu alasannya? Nah, kalau ganja alasannya karena ini kecanduan. Itu salah satu alasan mungkin ganja dilarang. Ya, nah, rokok juga kecanduan, tapi kenapa bebas? Betul. Malahan rokok itu banyak penyakit. Salah satunya paru-paru. Iya. Saya gini Pak, ingin membandingkan lebih jauh lagi. Ada nggak orang yang menghisap ganja atau menggunakan ganja dengan yang menggunakan rokok? Ada yang nggak meninggal? Yang menggunakan ganja dulu? Kan udah kita bilang tadi. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana dengan rokok? Kalau rokok mungkin nggak meninggal langsung ya, tapi dia sakit paru-paru, sakit jantung, sakit kanker, akhirnya meninggal. Nah, mungkin bukan setelah hisap rokok mati langsung, tapi efek jangka panjang mungkin. Jangka panjang dan juga hisap rokok ini jadi masalahnya apa? Ada namanya rokok pasif. Iya. Itu juga berbahaya sebenarnya bagi kesehatan. Tapi kenapa pemerintah tidak melarang ini? Ada apa sebenarnya dengan rokok sedangkan ganja diharamkan ya? Iya. Ya ini kan jadi persoalan kita juga hari ini. Ini bagaimana tanggapannya nih Pak? Itulah. Karena itu kita minta pemerintah untuk melakukan penelitian kembali terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 itu. Sehingga nanti ada ruang mungkin, ini kan apalagi DPR sedang membahas, mungkin juga sudah mengusulkan salah satu untuk manfaatnya untuk medis. Saya kira ketika pintu ruang ini dibuka, jadi diberikan kesempatan supaya ganja ini bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Jadi istilahnya seperti kita bilang tadi, don't fight me, I am not a criminal. Ya, fight crime gitu kan. Jadi kita jangan perangi ganja. Ganja itu bukan pelaku kriminal itu. Iya, betul. Yang perlu kita perangi itu kriminal. Kriminalnya. Iya, kriminal. Jangan ganjanya. Nah, gitu. Jadi ganja itu anugerah dari Allah itu. Jadi bukan musibah atau malapetaka. Kalau sekarang selalu ganja itu diidentikan sebagai suatu musibah atau malapetaka. Padahal itu anugerah. Pemberian Allah itu harus kita bersyukur sebenarnya. Kita harus bisa memanfaatkan tanaman itu udah disediakan di sini, tetapi kita vonis sebagai narkotika. Iya, golongan satu yang menyebabkan jangankan kita manfaatkan, menanam saja nggak boleh. Bagaimana kita memanfaatkannya? Betul. Apalagi kita baru-baru ini kita baca viral tuh kasus yang anak itu siapa dari Jakarta? Oh, iya betul, yang mengidap penyakit epilepsi. Iya betul. Jadi ibunya minta tolong kasih ganja gitu untuk pengobatan anaknya. Nah, setelah itu kan baru mungkin direspon sama Wapres ya, dan DPR RI. Sebenarnya menarik nih bicara tentang ganja. Tapi hari ini seharusnya negara punya 3 kewenangan. Untuk yang pertama adalah memenuhi, melindungi, dan juga terakhir adalah memberikan rasa keadilan. Sebenarnya negara sebenarnya harus adil. Ketika dia melarang, maka ada poin lainnya, yaitu penggunaan. Nah, sebenarnya disosialisasikan terhadap batang ganja ini bisa digunakan untuk apa. Nah, gitu kan bisa disosialisasikan. Tapi hari ini tidak hadir negara. Saya tidak pernah melihat sekalipun ataupun dari BNN menjelaskan manfaat ganja itu dari hal yang lainnya. Tidak pernah. Malahan mereka lebih pencegahan ini. Tidak boleh tanam. Ya, ini kan tidak adil, Pak. Tidak adil kan? Sedangkan di luar negeri itu pengetahuan tentang ganja sudah lebih luas. Masyarakat sudah lebih luas tahu tentang ganja itu sendiri. Seperti pembuatan rumah, anti terbakar, anti rayap. Ini tidak pernah disampaikan di Indonesia. Iya benar. Oke, Pak, ini begini Pak, pengamat. Yara kemarin sudah buat pernyataan bahwasanya sedang menyiapkan 14 pengacara untuk melakukan judicial review terhadap untuk perjuangkan agar ganja ini dilegalkan. Bagaimana tanggapannya? Oh, saya sangat sepakat itu. Iya. Sangat sepakat. Sangat mendukung. Ya, supaya artinya dibuka ruang untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang itu dulu. Nah, nanti kan ada hadir pakar-pakar, ada peneliti nanti. Jadi kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Semoga kita semua bangun tidur melihat sesuatu yang real. Jadi jangan menutup mengecilkan pikiran kita. Kita harus buka wawasan. Jadi supaya ini tanaman ini dapat kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Iya betul. Oke Pak pemerhati ganja, saya ingin di momen terakhir ini apa yang ingin disampaikan dan juga menjadi closing statement di podcast Tokoh Publik hari ini. Oke, harapan saya untuk pemerintah supaya membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas terkait ganja. Tidak hanya ganja ini selama ini dijadikan sebagai
sesuatu yang terlarang atau dianggap diharamkan kayak gitu, kita minta dibuka ruang ya untuk dibicarakan apa saja manfaat ganja ini. Selain yang dimaksudkan untuk bisa mabuk segala macam, terus apa manfaatnya selain yang negatif? Terus positifnya apa? Selama ini kan kita hanya tahu penyalahgunaan. Sementara tidak pernah kita dengar bagaimana penggunaan ganja itu yang benar. Kita ingin pemerintah ke depan menyampaikan bagaimana penggunaan ganja itu secara benar. Betul. Itu yang kita harapkan. Betul. Oke. Berarti itu yang ingin disampaikan Pak. Oke Pak, inilah podcast Tokoh Publik tadi hari ini. Tapi saya tidak mau kalah juga, saya ingin menyampaikan bahwasanya satu statement, tiada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Itulah merupakan kutipan dari buku Hikayat Pohon Ganja. Terima kasih sahabat Yara sudah hadir di podcast Tokoh Publik, dan terima kasih Pak Tengku Jamaika sudah menjelaskan lebih jauh tentang manfaat ganja. Saya Syarif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.